kita jumpa lagi Crazy Gang Club kali ini. Sorry saya harus pakai ini karena masih suasana lockdown di Colombo sudah 2 minggu. Ya, 2 minggu saya nggak bisa keluar dari rumah, batasan ya. Pergerakan, movement limitation dan rambut nggak bisa dipotong. It's already like the very not proper, you know. Jadi hari ini kita cerita mengenai kebijakan lockdown, PPSB, apalah itu, physical distancing dan segala macam ya. Nah sekarang di Sri Lanka, they call it a lockdown. It's a curfew, but it means it's a lockdown actually. It's a lockdown. Orang nggak boleh keluar rumah bahkan untuk belanja pun. Jadi kita harus mengandalkan belanja online. Saat ini belanja online itu yang harus diandalkan, belanja online, dan it's not comfortable buat semua orang, tapi saya percaya bahwa setiap pemerintahan punya maksud ya. Kadang-kala sebenarnya maksudnya baik. Sudah pasti maksudnya baik. Memang orang saat ini mengalami kesulitan, banyak orang-orang yang kerja harian juga di Sri Lanka, mereka nggak bisa mendapatkan penghasilan yang pasti, dan banyak mereka yang kadang-kadang mereka keluar di jalan, saya juga kasihan. Benar-benar kita bisa ngeliat bahwa mereka orang yang sangat tidak mampu, bukan yang pura-pura, bukan yang ambil kesempatan, tapi memang benar-benar mereka tidak mampu. Ya, jadi itu satu hal yang kita mesti sama-sama sadari juga gitu loh. Ya, tapi saya percaya bahwa maksud dari semua yang dilakukan oleh pemerintah, baik di Sri Lanka, di Indonesia, atau negara-negara lain, ketika mereka melakukan lockdown, pembatasan, di Indonesia dikatakan PPSB, ya ada jarak gitu ya, physical distancing, itu semuanya ada maksud baik. Ya. Cuma kenapa keadaannya kok kelihatannya jadi kacau gitu, jadi nggak enak gitu ya, jadi nggak baik. Nah itu sebenarnya adalah masalah dari kesiapan pemerintah masing-masing. Ya di Sri Lanka pemerintahnya berusaha keras, tapi mungkin mereka tidak terlalu siap. Sebenarnya bukan pemerintah juga, tapi industrinya tidak terlalu siap. Karena apa? Banyak yang mulai mengandalkan online, masuk ke online, tapi mereka kurang siap dalam infrastruktur. Dalam arti seperti begini, ada satu website supermarketnya sangat bagus, dan mereka jam. Mereka hanya bisa mampu masuk 1.000 orang. Sangat berbeda dengan di Indonesia seperti Lazada yang sangat besar gitu ya. Salah satunya Lazada, kemudian Blibli, Shopee, Matahari Mall, semua online ini, apapun itu ya. Jadi mereka tuh sudah tahu punya kesiapan karena memang kapasitasnya memang lebih besar di sana. Kapasitasnya memang lebih besar. Nah di Sri Lanka mungkin mereka nggak biasa ngadepin bahkan sampai 1.000 pengunjung pada saat yang bersama. Jadi mungkin mereka punya server yang punya bandwidth di server yang tidak bisa untuk menampung lebih dari 1.000 orang sekali masuk. Dan 1.000 tuh jam. Jadi ketika sudah 1.000 orang masuk, orang lain tidak bisa masuk, kemudian juga yang di dalam juga sangat lambat. Dan kasihannya kadang-kadang mereka bisa kasih 1.500 orang masuk, tapi mereka cuma batasi 1.000 order. Jadi cepet-cepetan, dan kadang-kadang ketika kita agak lama sedikit, ketika kita akan bayar, terjadilah sudah terpenuhi kuota 1.000-nya. 1.000 orderan. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari kesiapan setiap negara masing-masing. Di Indonesia mungkin juga Presiden Jokowi tidak menetapkan hal itu karena ada banyak hal-hal yang kita nggak siap gitu loh. Ya dari segi sosial, dari segi aturan, dari segi attitude gitu loh, kebiasaan, habit untuk antri dan segala macam. Karena kalau kita lihat, kita dengar seperti di Singapura dan di Malaysia saat ini mereka bisa keluar untuk ke supermarket. Setiap hari supermarket buka, mungkin jamnya diperpendek dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi setiap hari mereka bisa keluar. Nah yang terjadi sepertinya kalau di Indonesia dan juga di Sri Lanka, kalau itu dilakukan, setiap hari orang keluar, orang nongkrong, dan akan menjadi kerumunan, ada keramaian, konsentrasi dari orang-orang yang berkumpul. Jadi itu makanya mungkin setiap pemerintah itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Dan tugas kita adalah satu hal ya. Jadi kita harus bisa berusaha mendukung. Buat saya juga di sini nggak enak. Saya juga sebenarnya komplain. Saya komplain bahwa gimana kita mau beli untuk beli online itu mesti antri gitu loh. Dan seringkali sudah kehabisan. Nah, tapi tujuannya baik.
Tujuannya baik, hanya mungkin mereka nggak siap. Sama seperti kita nggak siap, makanya Pak Jokowi tidak ambil keputusan itu saat ini. Ada banyak hal yang kita tidak siap. Gitu. Pemerintah pun tidak siap dengan sistem pendistribusian kebutuhan pokok yang merata ke semua orang. Karena ketika di-lock, itu untuk seminggu, 2 minggu pertama, bahkan maksimum mungkin sebulan, uang masih bisa menjadi pembeda. Setelah itu, ketika nggak ada penghasilan, uang pun menjadi pembeda. Atau bahkan setiap saat itu, atau bahkan mungkin ketika kita udah sampai pada tahap itu, uang pun udah nggak ada artinya lagi. Nggak ada yang bisa dibeli, antri semua. Nah, itu yang pemerintah kita belum siap. Dan pemerintah di sini juga, mereka tidak terlalu siap, cuma mereka berusaha saja. Dan ada satu hal positif bahwa industri e-commerce di sini mulai bangkit. Mulai ada toko-toko baru yang beroperasi online. Dan itu hal positifnya. Jadi satu hal, ya kalau lockdown, apapun kebijakannya, ada PPSB, pembatasan gerak dan segala macam, kita nurut aja. Memang saya tahu ada banyak imbasnya, seperti di Jakarta sekarang para pengemudi ojek online dan yang sejenisnya itu mereka juga mengalami masalah karena mereka tidak boleh beroperasi lagi. Itu satu apa ya, keprihatinan juga dari saya. Tapi mari kita semua berdoa yang terbaik. Dan kita berdoa semoga untuk teman-teman mereka yang ada di ojol di Jakarta juga, ojek online dan yang sejenisnya, mereka bisa menemukan, atau perusahaan tempat mereka bekerja, atau pemerintah bisa menemukan solusi yang baik, temporary solution buat mereka selama pembatasan yang terjadi. Karena PPSB ini saya pikir physical distancing ini tidak hanya akan berlangsung sekitar 3-4 bulan, tapi mungkin sepanjang setahun sampai keadaan benar-benar, bahkan ini menjadi suatu new normal gitu, hal-hal baru yang orang tuh nggak bisa terlalu dekat sama lagi, gitu ya. So kita belajar untuk ngikutin dan patuh untuk hal-hal yang baik ini, supaya ini semua kita mendatangkan kebaikan buat kita, gitu loh. Salam dari Sri Lanka. This is Crazy Gang Club.